Oleh Romeni dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasinya untuk timnas Indonesia. Ia bakal jadi calon naturalisasi anyar selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI. Striker FC Utrecht itu kembali jadi pusat perhatian saat fotonya yang tengah menjalani tes medis di RS Mitra Keluarga, Cibubur, Bekasi, beredar di sosial media. Bahkan ia juga kedapatan menonton langsung pertandingan timnas saat bersua Jepang di GBK, Jumat 15 November, saat Indonesia kalah telak 4-0. Sempat muncul kekhawatiran dari publik, kalau oleh Romeni bakal berubah pikiran, dan mengurungkan niatnya untuk membela timnas Garuda. Pasalnya, oleh Romeni dinilai datang tidak tepat pada waktunya. Ia datang di saat timnas dalam situasi tertekan, diobok-obok 4 gol tanpa balas oleh Jepang di kandang sendiri. Oleh Romeni pun sempat tertangkap kamera, menunjukkan gestur menutup muka, seolah-olah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap performa timnas saat itu. Wajar jika kemudian rasa khawatir itu timbul dari publik. Pasalnya, menurut kabar yang beredar di sosial media, sebenarnya nama oleh Romeni ini sudah cukup lama dikabarkan akan dinaturalisasi. Tetapi, karena ia masih ragu-ragu dan belum yakin, maka naturalisasi itu tak kunjung terjadi. Namun, tak berlama-lama, kekhawatiran itu pun terpatahkan melalui unggahan foto Pak Erick Thohir di akun Instagram pribadinya yang tengah duduk bersama oleh Romeni, menandakan secara resmi oleh Romeni bersedia menjalani proses naturalisasi. Meski pose fotonya tak sama seperti yang lainnya, namun Pak Erick Thohir tetap menegaskan bahwa oleh Romeni telah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir pun menyampaikan bahwa proses dan syarat naturalisasi Romeni sesegera mungkin akan dikerjakan oleh pihak PSSI. Pak Erick berharap hal ini bisa cepat rampung, sebab ia mentargetkan Romeni untuk debut bersama timnas Indonesia pada matchday ronde 3 di bulan Maret mendatang. Karena kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole, ya kan. Di luar kebiasaan saya, biasanya kan ketemu datang gini-gini, saya nggak mau. Karena Ole, saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya, saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Terdapat cerita unik yang disampaikan oleh Pak Erick kala bertemu dengan oleh Romeni. Seperti disinggung di atas, oleh Romeni datang saat timnas Indonesia digulung Jepang 4-0. Pak Erick pun kembali menanyakan, apakah ia tetap masih mau menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mengharukannya, oleh Romeni pun tetap pada komitmennya untuk membela Garuda. Hal ini cukup menunjukkan kecintaannya kepada Merah Putih. Tak ada keraguan di dalamnya. Bahkan ia berjanji dan optimis, ia mampu menjawab kebutuhan timnas Indonesia di lini serang, menjadi solusi ketajaman barisan penyerangan timnas Garuda yang selama ini kurang klinis dalam menyelesaikan peluang. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya tanyakan lagi. Kita kalah lu 4-0. Yakin? Yakin. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik. Saya bilang, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jadi kalau
Ole nanti benar-benar gabung di bulan Maret, ya missing pieces yang kalau kita lihat berulang-ulang banyak sekali. Kita waktu itu lawan Irak, di babak pertama kita sudah menekan, tidak bisa gol, di babak kedua kita kena, kan ya memang missing piecesnya salah satu ya di striker ini. Dan terima kasih Ole, walaupun dalam situasi tim nasional kita tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga ya. Ketersediaan oleh Romeni di bulan Maret mendatang tentunya akan menjadi suntikan amunisi baru bagi timnas Indonesia. Kehadirannya sangat penting dan dibutuhkan skuad Garuda. Pasalnya selama ini, problem timnas Garuda yang belum terselesaikan adalah tak adanya striker murni atau box to box di lini depan. Maka, dengan atribut yang dimilikinya, Ole Romeni diprediksi akan semakin menambah ketajaman lini serang timnas Indonesia dan bisa menjadi solusi permasalahan lini depan timnas Indonesia selama ini. Please subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasinya. Bagaimana menurut kalian guys? Mampukah Ole Romeni menjawab kebutuhan lini serang timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.